Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Madasari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita general reading ya, kita cek perasaan dia malam ini kepadamu. Seperti apa perasaan dia malam ini kepadamu? Silakan fokuskan satu nama yang ingin kalian tuju ya. Selama saya mengsapel kartunya, silakan sebut namanya di dalam hati sambil memejamkan mata. Oke, thank you very much yang baru datang. Selamat bergabung. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bermeditasi ya, agar terhindar dari hal-hal yang negatif di saat kita menonton video dari siapapun. Oke, bagaimana perasaan dia malam ini kepadaku? Ini dia perasaan dia malam ini ya. Malam ini dia sebenarnya lagi banyak melamun atau dia lagi diam bengong gitu ya, sambil memikirkan banyak hal. Mungkin ini ada kaitannya dengan dirimu atau beberapa hal yang terjadi di belakang bersama dirimu ya. Akhirnya membuat dia jadi sumpek dan agak banyak pikiran ya. Oke, betul kan? Dia pikirannya ke kamu, dia pikirannya sedang mengarah dan menuju ke kamu. Atau di sini kamu selalu melintas ya di dalam pikiran dia dan hati dia ya. Tapi kok di sini ada perasaan marah ya? Ada perasaan dia marah, was-was, kesel di hatinya tuh kayak panas hati gitu ya, bengkok ya. Sesuatu hal yang terjadi mungkin di antara kalian membuat dia berpikiran negatif kepada kamu ya. Saat ini di hati dia sedang banyak mengatakan hal-hal yang tidak baik, menjas yang tidak baik terhadap dirimu ya. Oke, jangan sampai diafirmasi jika memang itu benar terjadi. Mungkin dia sedang merasa kecewa sehingga dia sampai berpikiran negatif ke kamu ya. Hari ini ketariknya perasaan dia sedang berpikiran negatif terhadap dirimu ya. Belakangan ini mungkin sudah banyak mengecewakan dia dan dia ingin komunikasi tapi belum ada terjalin ya, belum ada kesempatan untuk bisa komunikasi sama kamu. Meskipun di sini sikapnya dia serius gitu ya terhadap kamu, yang mana dia masih punya perasaan sayang gitu, pengen jalan bareng, tapi di sini ada halangan dan hambatan untuk kalian jumpa dan ketemu ya. Ini mengenai keuangan atau finansial ya. Dia nggak, jangankan yang besar, uang-uang kecil aja dia agak susah untuk ngedapetinnya ya. Dan dalam sebuah hubungan ya, sebenarnya sikap dia kepada kamu itu udah beneran mantep ya, bahwasannya kamu untuk dijadikan serius ya, untuk dijadikan untuk masa depan, pendamping masa depan. Tapi di sini ada kendala ya, kalian sempet mungkin bersitegang atau ada hal-hal yang di luar pembacaan ini ya, mungkin kalian habis habis memperdebatkan sesuatu sehingga hari ini di pikiran dan di hati dia masih unek-uneknya ngejelekin atau panas hati tentang kamu gitu ya. Namun di sini memang ada halangannya teman-teman, selain dengan uang ya, jangankan uang besar, uang kecil aja gitu dia susah banget dapetinnya, dan juga keluarganya gitu ya yang menjadi halangan dia untuk bisa jumpa sama kamu atau terhubung lagi sama kamu ya. Dia sebenarnya khawatir. Dia sebenarnya khawatir, banyak pikiran ya. Kadang kalau kita jauh, kita selalu berpikir yang aneh-aneh, yang enggak-enggak. Apa dia sudah punya pengganti? Apa dia punya seseorang yang saat ini menemani sehingga kok nggak pernah ada WA, kok nggak pernah ada telepon gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu yang dipikirkan oleh dia ya, si doi ini memikirkan kamu seperti itu. Mungkin energinya bisa bolak-balik, ini adalah energi kamu ya. Di sini memang sangat sulit perjalanan hubungan kamu sama dia ya, dikarenakan jarak dan juga finansialnya salah satu di antara kalian kurang baik, atau aku menangkapnya bahwa finansial dia memang cukup, maksudnya dia ada buat makan, buat keseharian, tapi untuk bisa bersenang-senang atau misalkan memanjakan kamu atau ketemu saja sama kamu, dia masih belum bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Apa belum ada kekuatan cinta di antara kalian atau di hatinya dia? Apakah dia ragu dengan kamu? Kenapa sampai saat ini kok jalannya agak
lambat, kok jalannya nggak cepet ya. Banyak banget penundaan-penundaan yang sebenarnya pingin banget kamu lakukan sama dia, pingin banget kamu obrolin sama dia, tapi halangannya yaitu di sini dia ada keluarga, dia punya keluarga gitu ya. Dia nggak tinggal sendiri atau dia nggak hidup sendiri, tapi dia sudah berkeluarga ya. Di sini yang menyebabkan kalian agak susah terhubung, mungkin karena finansialnya dia dan rasa amarah yang saat ini masih menyelimuti perasaan dia, prasangkanya dia ya, yang membuat dia seperti gengsi atau enggan untuk menghubungi kamu ya, tapi pikirannya dia tertuju sama kamu terus gitu ya. Jadi dia memang rada kecewa sih dengan kamu gitu ya. Sebenarnya dia menunggu kamu, ingin mungkin ini kebiasaan kamu ya, kebiasaan kamu yang sering menggoda dia. Jadi dia tuh lagi nunggu kamu, berusaha untuk siapa tahu kamu telepon gitu ya, menggoda dia atau kamu nyasar atau gimana. Itu sebenarnya jadi harapannya dia ya, di angan-angannya dia agar bisa terhubung atau bisa berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Di sini dia masih punya urusan gitu, ada urusan, ada trouble atau ada pihak kedua yang membuat hubunganmu dan dia agak sulit untuk bisa bersatu lagi. Ada permasalahan di belakang atau kamu ya, entah ada di kamu atau di dia ya. Tapi yang jelas mungkin kayaknya ada di kamu ya. Sesuatu hal yang belum selesai, entahkah apa kamu memiliki pasangan, entahkah kamu memiliki urusan yang lain yang membuat hubungan kamu sama dia jadi stuck di tempat. Dia sudah siap tapi memang dia tidak dianugerahkan rezeki atau finansial yang bagus gitu ya, sehingga dia tidak bisa memberikan atau berkorban sedikitlah materi untuk kamu. Tapi aku melihatnya di sini memang dia agak males ya, agak males, agak loyo untuk membahagiakan kamu, untuk memberikan effort sama kamu. Kayaknya dia tuh maunya kamu terus yang selalu berkorban gitu ya. Aku lihatnya mungkin di kartu merah ini adalah dia yang selalu ngerasa pingin dimanja atau diistimewakan gitu ya, sedangkan dia tidak bisa imbal balik kepada kamu, sehingga saat ini ya yang ada adalah kamu berusaha untuk menjaga jarak dengan dia ya. Jadi dia sekarang hari-harinya sumpek, bingung, kesepian, sendirian, meskipun dia banyak sekali teman yang apa namanya, yang bisa dibilang lawan jenisnya gitu ya, dekat dengan dia, ngobrol dengan dia, tapi itu membuat dia tidak lekas jatuh cinta meskipun dia pernah dikenalkan gitu ya oleh teman laki-lakinya gitu ya, atau teman perempuannya dengan orang lain, tapi dia ngerasa bingung aja gitu, ngerasa nggak pantas untuk ninggalin kamu. Dia belum belum siap untuk meninggalkan kamu. Saat ini dia juga masih sendiri ya, sama mungkin kamu udah punya pasangan atau mungkin kamu masih menjomblo atau kamu mungkin tidak putus dengan dia, dia juga masih belum melakukan pergerakan atau ada hubungan atau jalinan cinta yang baru itu belum ada ya, karena sikap dia belakangan ini sudah berubah, sudah banyak diam, sifat dia lebih keras, lebih diem, lebih cuek, lebih dingin ya, tidak seperti biasanya atau tidak seperti saat sebelum dengan kamu atau setelah atau saat bersama kamu ya. Jadi memang dia tuh awalnya belum jumpa sama kamu, dia orangnya yang ceria gitu, yang selalu berbagi cerita ya dengan siapapun, dengan orang lain ya. Saat mengenal kamu, dia menutup dunianya dia, dunia luarnya, lalu dia dekat denganmu dan selalu berbagi kisah hidupnya sehari-hari ya. Lalu berubahlah saat ini hal tersebut, dimana dia lebih banyak introspeksi diri, menyendiri gitu ya. Bukan menyendiri artinya dia tinggal sendiri atau jauh dari keramaian, tidak. Meskipun banyak orang, dia tuh kalem, nggak mau bicarain apa-apa, nggak mau ngebahas apa-apa, dia hanya memantau diam gitu ya. Akhirnya yang ada adalah menjadikan dia sekarang sifatnya cuek gitu ya. Dia ingin menyelesaikan masalah dulu nih. Dia punya masalah, kamu juga punya masalah di sini ya. Masalah dia adalah urusan dalam bisnisnya atau pekerjaannya saat ini ya. Yang mana dia ada tawaran gitu, ada ajakan dari seseorang yang sudah mapan usianya ya, sudah mapan dari finansialnya dari kamu dan dia ya. Dia menawarkan hal tersebut, tapi seperti kayak nggak gairah gitu ya, nggak ada semangat untuk bisa mengambil atau menerima tawaran kerja atau tawaran bisnis tersebut ya. Dia inginnya diem saat ini, sedang tidak ingin melakukan apapun ya.
Dia gengsi sih ya, dia gengsi. Dia cuman bisanya hanya diam gitu, meskipun dia sering melamunkan kamu, berhayal tentang kamu, tapi dia tidak ada keberanian untuk menelpon kamu, mencari kabar kamu gitu ya. Meskipun memang dia sangat ingin tahu banget kabar kamu hari ini, tapi dia gengsi untuk menghubungi kamu. Dia mencari-cari kamu mungkin lewat medsosnya, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kamu hari ini gitu ya. Tapi dia emang benar-benar tidak bisa ya, tidak bisa dan belum mampu untuk bisa menelpon kamu. Itu karena kamu di sini sudah memiliki pasangan ya, kalau aku lihat. Jadi dia rada kecewa, dia kecewa banget ya, dia kecewa banget sehingga timbullah rasa cemburu dan panas ini ya. Di situ kecewa berat dia sama kamu gitu ya, akhirnya membuat dia hari ini sama kamu saling berjauhan. Yang membuat halangan dia untuk dekat sama kamu adalah rasa gengsinya. Begitu juga dengan kamu kepada dia. Kalau kamu mungkin karena habis bertengkaran kecil itu, ada beberapa kalimat atau perkataan dia yang tersimpan di memorimu yang membuat kamu enggan untuk berkomunikasi lebih awal atau ngeduluin WA, ngeduluin telepon. Tapi di dianya juga gengsi karena pertengkaran kemarin ya, dia gengsi aja gitu setelah dia ngomong bahwa dia kuat tanpa kamu, bahwa dia kuat meskipun kamu nggak ada WA, nggak ada telepon. Dia mungkin seperti itu, tapi pada kenyataannya dia malah menunggu dan dia terlalu banyak gengsinya sehingga membuat kamu sama dia terpisah ya, jadi jauh gitu. Ada halangan di antara hubungan kalian adalah cara berkomunikasinya pasif gitu ya, atau memang pergerakan apa namanya, pendekatan kepada kamu itu kayak lambat, kayak mau enggak gitu ya, balik mau enggak gitu, baik-baik lagi, nggak ada respon positif dari dia. Tapi kalau kamu sebenarnya tinggal menunggu aja sih, kalau dianya udah berubah ya, berubah memperlihatkan ke apa namanya, keadaan dia saat ini mungkin menjadi lebih baik kayak gini. Yang tadinya mungkin dia begitu orangnya sangat gengsi banget untuk menghubungi kamu, tiba-tiba dia begitu menjadi orang yang sangat pemberani menghubungi kamu lebih dulu, lalu mengutarakan semua perasaan itu kepada kamu gitu ya. Mungkin kamu akan lebih terbuka dan akan membuka lagi jalan asmara atau memberikan kesempatan kepada dia. Namun di sini gitu ya, kamu ragu atas apa yang nanti kelak akan kalian temui di depan nanti ya. Tapi kamu di sini masih memberikan kepercayaan kepada dia bahwasannya dia mampu untuk berubah, mampu untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Dianya aja yang agak susah teman-teman. Dianya yang kayak banyak pertimbangan banget ya, lebih lebih sangat berat banget ke gengsi ya. Dia tuh gengsi, pemarah, egois ya, terus kayak nggak mau disenggol, nggak bisa dibercandain dikit dia langsung ngambek. Kecuali kalau mungkin kamu sama dia saat sedang berduaan aja, duduk berduaan, mungkin dia nggak akan terlalu banyak apa ya, kayak perang mulut gitu ya, perang debat gitu, kayaknya dia berkurang karena sebenarnya dia adalah orang yang sangat pendiam ya, tidak banyak bicara, tidak banyak ina inu ini gitu ya. Tapi inilah yang terjadi di hubungan kalian saat ini ya. Panas hati, kesal hati, was-was, gelisah. Sepertinya di hati itu banyak banyak perasaan yang gak enak tentang pikiran kamu ke dia. Dia begini, dia begitu. Kamu sendiri yang menggambarkan dia seperti apa, menggambarkan dia kayak mana, seperti itu ya. Iya, sebenarnya perasaan dia masih sayang kok teman-teman. Beneran masih sayang banget, tapi gengsinya itu loh teman-teman ya. Jadi sifat dia tuh keras, dia tuh kayak malu gitu kalau dia tuh dikalahkan gitu. Dia malu mengakui bahwasannya dia tuh memang sebenarnya masih sayang dan cinta sama kamu saat ini gitu loh ya. Hati dia tuh perih, sakit gitu. Dia merindukan kamu gitu loh ya. Nggak terhubung, dia benar-benar merindukan kamu, tapi nggak mau dia yang duluan gitu. Dia nggak mau dibilang mengejar-ngejar kamu atau dibilang bucin, hanya itu aja. Karena ini sifatnya orang yang keras, egois, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Mungkin di sini ada sifat narsis ya, di dianya gitu. Jadi dia agak susah banget untuk takluk, agak susah banget untuk bisa merubah dirinya ya, mengerti, lebih peka. Itu kayaknya dia agak susah karena sifat ini
sifat yang jeleknya ini telah melekat ya. Jadi kayaknya nggak bisa gitu dia berubah ya. Dia bawaannya jengkel aja, panas aja hatinya ya, kesel aja gitu. Akhirnya dia sebenarnya tersiksa ya, banyak banyak pikiran, ruwet sendiri akhirnya gitu ya. Dan hatinya itu kayak panas, kayak perih dikerok-kerok, gimana sih hati nggak enak gitu ya, menunggu kamu nggak berkabar, menunggu kamu nggak ada chat, nggak ada sapa ya, membuat dia hari ini benar-benar suntuk gitu, suntuk dan ruwet gitu ya. Ini kenapa sih orang ini? Jadi halnya bukan memikirkan tentang uang besar, tentang sebuah pernikahan, tentang sebuah masa depan, tidak. Tapi dia memikirkan dirimu yang begitu sangat kuat, ya, yang begitu sangat ingin menang sebenarnya dari dia. Justru dia menilai kamu orang yang mau menang sendiri gitu ya. Orang yang mau berada di atas terus tanpa susah payah. Padahal di sini kamu yang susah payah gitu loh untuk menjaga hubungan ini gitu, untuk menjaga komunikasinya agar tetap baik. Tapi dia justru kebalikannya, ngelempar bahwasannya kamu yang demikian gitu. Paham nggak teman-teman? Sifat narsistik banget ini, iya, orangnya keras kepala banget. Usianya padahal jauh lebih dewasa dari kamu, tapi ya ampun, keras kepala banget ya, nggak mau dia ngalah, nggak mau dia memberikan komunikasi lebih dulu. Akhirnya karena kamu sama dia on off ya, licin banget komunikasinya, bikin dia ruwet. Sekarang suasana hatinya nggak enak, suasana hatinya kayak banyak pikiran lah yang negatif tentang kamu. Dia menggambarkan dirimu yang sebenarnya tidak seperti itu, digambarkan seperti itu. Jadi dia menanamkan kejelekan-kejelekan kamu di hati dia untuk sengaja melupakan kamu atau lebih jauh lagi, agar dia tidak ada perasaan sedih, penyesalan gitu ya. Jadi dia mengeluarkan gambaran-gambaran karakter kamu di hati dia seperti itu, supaya dia bisa mengkat kamu tanpa adanya kesedihan dan penyesalan. Yang sebenarnya dia juga bingung gitu, perasaan cintanya, perasaan sayangnya, rindunya, bahkan gairah seksnya itu hanya dengan kamu. Maaf aku katakan seperti itu, memang di sini ada kartu ya yang mengarah ke sana ya. Jadi dia memang selalu bergairah dengan kamu, selalu tertantang gitu jiwanya dengan kamu, karena kamu adalah seseorang yang sebenarnya tipenya dia banget gitu. Tipenya dia banget gitu. Apapun yang ada di kamu itu sebenarnya sudah dia ingini sejak lama, dan saat dia sudah dapatkan, saat ini justru kamu seperti disia-siakan, tidak dimengerti. Itu bukan karena dia tidak peduli sama kamu ya. Terlihat bahwasannya kamu masih punya urusan yang belum selesai, yang menghambat hubungan kamu dengan dia. Entah kamu itu sudah memiliki pasangan, atau kamu sendiri menjaga hati kamu untuk dekat sama dia. Entah kamu punya rahasia apa ya yang tidak bisa membuat jalannya percintaan kamu dengan dia bisa berjalan dengan baik ya. Kalau bisa dibilang ini adalah urusan apa, boleh ya jujur, di sini karena uang, pekerjaan ya. Jadi kamu sebenarnya berbohong awalnya tentang finansialmu, tentang pekerjaanmu ya. Dan terus tiba-tiba kamu punya masalah sama dia tentang hubungan ini ya. Akhirnya kesempatan inilah yang membuat kamu jadi senang, seperti ada emas gitu ya. Ada nemu emas dadakan yang bisa dijual langsung. Jadi ya itu yang dia rasakan saat ini ke kamu gitu loh. Aduh, pusing ya kalau ada hubungan yang seperti ini tuh, pusing banget. Kok bisa ya gengsinya lebih tinggi dari rasa cinta dan rindunya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Tanyakan kepada hatinya. Gimana nanyanya, orang susah gitu kan. Buat teman-teman yang mau dibacain, silahkan DM di TikTok ya. Aku nggak mahal-mahal gitu. Nanti aku kasih itunya ya, silahkan tulis aja langsung selamat malam, selamat siang, atau apa gitu ya. Silahkan tulis saja pesannya, nanti saya bacain. Meskipun lambat tapi pasti saya bales. Saya akan kasih teman-teman jawabannya, meskipun itu agak lambat ya. Paling 1 hari 2 hari teman-teman ya, karena banyak banget sih, bukan cuman di medsos aja. Jadi kadang yang deket pun juga tidak bisa semuanya saya
hari itu juga saya bantu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak punya atau mungkin belum ragu mau tanya tapi takut mahal, mau tanya tapi takut sesuatu di saya gitu, silakan aja teman-teman di DM aja, tulis aja pertanyaannya apa, nanti saya jawab. Kalau lambat jangan khawatir, bukan saya sombong, bukan saya tidak peduli, tapi memang banyak sekali, tapi semua akan saya baca. Pokoknya nggak ada yang kelewat, pokoknya akan saya baca itu ya, semuanya udah saya bales yang udah kirim pertanyaan, kirim bantu untuk cek-cek apa, aku sudah bales ya buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang juga punya perasaan tidak baik terhadap eh, pembacaan lintrik atau tarot, tidak apa-apa, tetap pertahankan pandangan itu, sebab itu sebenarnya juga adalah petunjuk dan ilmu untuk kita ya, karena semua manusia diberikan pandangan, sudut pandang berbeda-beda, perasaan hati juga ya, punya firasat, punya ada getaran-getaran, kah ini bagus kah, itu tidak kah, itu kalian yang ngerasain, kalian yang punya perasaan itu, dan kalian diberi bisikan itu karena mungkin berbeda pandangan. Jadi kita saling menghormati aja, tidak perlu menjatuhkan, tidak perlu saling bertengkar ya. Aku di sini cuman menanggapi beberapa hal yang mungkin teman-teman selama ini ngerasa ya bahwa lintrik itu identik dengan magic. Mungkin ada beberapa teman-teman senior aku yang bisa bantu kalau soal-soal magic. Kalau aku di sini real hanya baca kartu karena saya juga bukan peramal. Saya tidak bisa meramalkan masa depan apalagi hari esok ya, tidak bisa, tapi saya hanya membaca kartu apa yang saya mengerti dari kartu lintrik ini ya. Saya sampaikan dengan sebenarnya apa yang ada yang terjadi karena cara baca kita semua berbeda ya, ada yang seperti apa dan bagaimana, semuanya adalah ilmu ya, berbeda-beda tapi tidak saling berdebat. Semua ilmu memiliki khasiatnya masing-masing bagi para penggunanya, bagi para pelaksananya ya. Yang penting tidak menjatuhkan diri kita ke dalam jurang kesesatan dan juga tidak membuat kita tersesat ya di dalam membacakan sebuah kartu untuk masa depan ya, bukan masa depan ya, tapi gambaran atau sesuatu pesan yang disampaikan, bukan ramalan ya teman-teman ya, tapi pesan apa saja yang akan ditemui dan bagaimana gitu ya. Kalian nanti menanggapinya itu juga perlu ilmu ya. Kadang teman-teman semuanya, kita kalau tidak memiliki pengetahuan tentang orang lain, tidak bisa membaca diri sendiri, kita bagaimana bisa menghargai orang lain ya. Minta maaf kalau misalkan lambat membacanya atau menjawabnya, yang penting kalian tetap sabar, nanti aku pasti bales satu persatu ya. DM-nya banyak banget, nanti kalau yang masuk nggak bakal aku cuekin kok, enggak, cuman paling telat 2-3 hari aja teman-teman, karena kesibukan aku kan nggak hanya dibaca lintrik atau tarot aja, aku juga ada pergi keluar nanganin beberapa orang juga gitu ya. Teman-teman semuanya baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya, semuanya adalah teman ya, semuanya adalah rezeki buat aku. Jadi aku tidak pernah membedakan dan aku juga tidak memungut bayaran melebihi batas kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman WA DM aja apa keperluannya dan kenapa, nggak apa-apa, aku nggak memungut sesuatu hal yang tidak bisa kalian keluarkan. Kalau kalian memang ada perlu, nanti bisa saya bantu segimana pentingnya, itu nanti akan apa ya, kayak koneksi ya teman-teman ya. Mungkin ada jodoh ya, kalau emang itu bener-bener kamu lagi bener-bener kepepet dan urgent pasti akan cepet, tapi kalau memang untuk main-main saja atau iseng-iseng aja, bersabar. Kadang memang itu selalu apa ya teman-teman ya, apa yang kita niatkan itu selalu apa yang terjadi gitu ya sama kita itu karena niat gitu loh. Kalau niatnya cuma iseng-iseng aja, tapi nanti beneran kebacanya paling belakangan. Tapi kalau emang bener-bener urgent, bener-bener butuh, selalu walaupun itu adalah baru, aku langsung kayak ketangkep aja gitu, energinya kuat, pengen sekarang banget dibacain. Tapi kalau untuk yang iseng-iseng aku juga tahu gitu, tapi aku tetap ladeni, tetap aku bantu, aku juga nggak pilih-pilih, karena meskipun iseng-iseng tapi isengnya itu ada koneksi, berarti dia ingin berteman atau ingin bertanya karena dia punya sesuatu kepahaman ilmu tentang lintrik lebih tinggi dari aku. Aku nggak pernah mau menolak siapapun untuk dibantu
dibacakan ya enggak. Tapi kalau ada energi yang nggak baik, aku kerasa banget, sumpah kerasa banget sama aku. Jadi aku tuh selalu ngelewatin itu, tapi nanti lama kelamaan aku bercoba untuk berdoa dulu untuk membacakannya supaya kamu sama aku bisa netral, bisa selaras energinya. Aku akan bacakan meskipun kamu niatnya sebenarnya iseng-iseng gitu ya. Tapi udahannya besok-besok kembali lagi ke aku terima kasih banget gitu ya. Tapi jangan selalu tiap hari dicek gitu ya, bisa 3 bulan sekali nanti boleh ya, kita lihat perkembangannya seperti apa gitu. Buat teman-teman semuanya kita cek zodiaknya apa ya. Zodiaknya malam ini dari cerita kita di hari ini, cerita rintri kita hari ini. Langsung aja DM ya di TikTok ya. Aku nggak buka WhatsApp karena penuh sekali. Kalau di TikTok aku tuh kayak tahu langsung ada di itu ya, langsung ada di apa pemberitahuannya, jadi rapih gitu loh. Kalau di WhatsApp campur aduk sama yang pribadi, jadi aku memang nggak punya nomor lain ya selain itu satu. Oke, untuk Aries, zodiaknya Capricorn, Libra, Leo, Taurus, Scorpio, ya Scorpio lagi, Scorpio lagi, Sagittarius, oke, Scorpio, Scorpio, Capricorn, Leo. Ini untuk kalian ya, yang lain nggak kebuka zodiaknya. Oke teman-teman semuanya, semoga ada hal baik di cerita ini ya. Ini hanya sebuah hiburan ya untuk penenang kita. Mengisi hari-hari kita, kejenuhan mungkin di dalam pikiran. Kita bebas-bebas aja gitu ya untuk memilih tontonan yang kalian suka, tidak apa-apa. Itu namanya kita itu hidup ya, hidup memang seperti itu ya. Ada kalanya kita memang pingin iseng gitu sama orang lain atau pengen lurus ya. Itu udah lumrah terjadi di dalam kehidupan. Siapapun kalian gitu ya, bagaimanapun sekarang keadaannya, jangan selalu banyak bersedih hati, jangan selalu banyak mengeluhkan tentang keadaan ya. Biarkanlah pikiran itu menjadi tenang meskipun banyak sekali cobaan yang datang silih berganti di dalam keseharian. Karena semua itu sebenarnya untuk mendidik kita menjadi lebih baik lagi dan profesional ya, berjumpa dengan banyak orang. Begitu pula untuk menata diri kita yang tadinya nggak baik gitu ya, mungkin karena terlalu baik tapi kita diberikan masalah, akhirnya bisa menjadi sangat baik dari orang yang lebih baik. Jadi kadang orang yang lebih baik itu agak susah ya, karena dia merasa dirinya bersih dan tidak memiliki noda. Tapi setelah bermasalah dengan orang lain karena debatannya, dia akan banyak belajar dari kisah dan pengalamannya. Kalau dia tidak berubah juga, bukan karena itu dia banyak masalah atau dia lebih pintar atau dia lebih kurang pemahamannya, tidak. Memang karakter manusia seperti itu. Ada yang dia saklek banget dengan apa yang udah dikatakan pertama, dia nggak berubah-berubah lagi, meskipun nanti kedepannya baru dipertemukan dengan pengalaman apa yang pernah dia ucapkan, nanti dikasih jalannya, dikasih pengalamannya sama Tuhan. Seperti itu yang aku rasakan selama perjalananku lebih dari 8 tahun menjadi pembaca tarot ya. Meskipun sebenarnya aku tuh tidak pernah sebenarnya mematok segala sesuatu dengan harga, tidak. Aku tuh gimana hati, kalau hatiku udah ngeklik gitu ya dengan namanya atau ada foto profilnya udah bikin sejuk, aku wow, nggak ada tuh yang bikin ribet di aku ya. Tapi kalau ada orang yang gonta atau pakai yang aneh-aneh gitu ya, aku tuh ketahuan. Aku tahu teman-teman, kalian juga sama kayak aku gitu loh ya, firasatnya kuat gitu, tahu lah gitu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tapi kita memang tidak boleh berkata kasar, menyakiti orang lain meskipun dia tidak menyukai kita atau cuman pingin ya perbandingan aja, nggak apa-apa. Jangan marah,
Jangan sampai marah, jangan sampai tersinggung, sebab itu semua juga ilmu ya buat kita, supaya kitanya selalu mawas diri. Banyak orang yang berbeda pemikiran, berbeda cara menyelesaikan masalah, cara berkomunikasi sama orang, itu ada ilmu, itu ilmu juga di dalamnya ya. Jadi jangan sampai eh, perbedaan membaca ini dijadikan perdebatan, karena kalau intinya ketemu dan ceritanya sama, ya sudah harus harus diterima bahwasannya pembacaan seperti apapun akan ketemu gitu ya, akan ketemu hasilnya, tidak ngasal dan juga tidak acak-acakan, karena semua itu ada doanya, ada bagaimana cara kita membaca sebuah kartu, itu pasti ada triknya ya, berbeda-beda. Tidak boleh mencontek, tidak boleh menyamakan keterampilannya dengan orang lain. Kenapa? Karena dia pun hasil dari usaha dia gitu. Kita juga harus cari lagi metode sendiri. Yang penting kita tidak merusak ilmu orang lain dengan kayak nyamain semua, itu juga nggak bagus. Kita nggak punya karakter sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai pengen dibacain tapi harus sama nyamain atau membandingkan, tuh nggak baik teman-teman sayang semuanya ya. Ilmu itu luas, jadi hayo guys belajar untuk bisa menerima semua perbedaan. Kita harus selalu terbuka hatinya, pikirannya, agar Nusantara ini ya tambah banyak ilmunya, beredar luas di dalam Nusantara ini, berbagai macam gaya, berbagai macam keterampilan, berbagai macam cara, teknik, metode orang-orang yang bisa membantu orang lain untuk keluar dari masalah. Jadi jangan diperdebatkan, jangan dibuat pusing, sebab apapun yang kita niatkan untuk membantu orang lain pasti akan kembalinya menjadi kebaikan dan akan terasa di teman-teman para pendengar semuanya. Tapi kalau memang eh, kalau memang dari awal sudah berpikiran negatif, agak susah. Makanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita menjas orang, lebih baik kita udahlah diem aja gitu loh ya. Nggak perlu kita menyakiti orang lain ya. Cukup kita doain teman kita siapapun, kalau misalkan dianggap ih kok kayak gitu sih, oh mudah-mudahan dia menambah ilmunya ya, mudah-mudahan tambah banyak pengalamannya, karena nggak semua orang tuh sama ya guys. Please jaga hati kalian, jangan pernah kita ngerasa kita besar ya. Jadi porsinya sedang-sedang saja, agar kita selalu sadar bahwa kita adalah manusia yang selalu butuh teman dan orang lain. Thank you very much guys. Dadah semuanya. I love you. Mwah.